Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Mohon maaf sekali ya pada saat ini teman-teman ya, saya itu sudah tidak berjualan odading dan cakwe gitu kan. Jadi memang kesibukan pada saat sekarang itu adalah hanya membuat konten-konten reaction gitu kan. Jadi saya tidak pernah nge-share tentang bagaimana pembuatan odading kemudian cakwe gitu kan. Jadi mohon dimaklumi, dan teman-teman masih bisa belajar kok itu dari konten-konten yang saya buat ya. Jadi dari awal saya ngonten itu dari sekitar hampir 4 tahun yang lalu gitu kan. Di situ sudah banyak sekali teman-teman ya yang saya jabarkan, dari tentang bagaimana proses saya jualan, kemudian bagaimana cara pembuatannya, berapa kali sudah saya jelaskan di sini. Termasuk ya mungkin beberapa pengalaman saya ketika saya jualan teman-teman, baik itu waktu saya di Kalimantan kemudian di Lampung ya. Jadi banyak cerita dan hal yang eh, saya lakukan gitu kan. Nah, jadi memang sampai saat ini pun ternyata dari viewer-viewer saya teman-teman, dari teman-teman semua itu masih banyak yang menyaksikan tentang saya jualan gitu kan. Jadi bahkan mereka ingin tahu, bahkan juga ada yang meminta untuk belajar. Tapi sekali lagi saya mohon maaf secara pribadi bahwa saya sekarang itu sudah tidak jualan teman-teman. Jadi saya hanya melakukan kesibukan rutinitas saya hanya membuat konten reaction gitu kan. Dan mungkin banyak juga teman-teman yang bertanya ya, kenapa kok saya sudah tidak jualan? Itu kan menjadi pertanyaan sehingga saya tidak bisa mengupload video-video tentang jualan saya teman-teman ya. Yang pertama adalah gini teman-teman ya. Saya itu kan perantau ya, dari dulu itu merantau di Jawa, di Kalimantan, pernah di Palembang jualan seperti ini, kemudian di Bandar Lampung, bahkan di kampung saya. Dan asli tempat saya tinggal itu di sini itu daerah yang masih sepi teman-teman. Artinya daerah yang sekarang sudah menjadi kabupaten tapi masih sepi dibanding daerah-daerah lain. Nah, sehingga pada saat itu saya kan belajarnya dulu di Jogja teman-teman, bertemu kenal dengan teman-teman pedagang di Jogja sehingga saya bisa jualan. Dan saya belum berpikir pada saat dulu ya ingin berbagi ilmu melalui media seperti ini, tidak ada pikiran sama sekali. Nah, setelah saya di Kalimantan itu baru saya berpikir, oh ternyata saya bisa menjadi seorang YouTuber kan. Awalnya gitu teman-teman, tapi ternyata nggak bisa ya teman-teman. Ya setidaknya saya sudah berbagi ilmu pada teman-teman semua. Jadi proses saya ketika saya jualan, saya mendokumentasikan ibaratnya seperti itu di media sosial, yaitu pada saat saya di Kalimantan. Jadi sekitar 4 tahun yang lalu teman-teman ya, sekitar 2001, sini udah hampir 2006, berarti 5 tahun teman-teman ya, 5 tahun yang lalu. Dan saya buatkan video-video di sini teman. Dan dari 1.000 video yang saya buat di sini teman-teman, itu banyak sekali video tentang saya jualan gitu kan. Jadi teman-teman kalau mau belajar boleh di sini gitu kan, di searching di YouTube saya gitu seperti itu. Karena memang media yang pokok buat jualan saya adalah di YouTube ini teman-teman. Jadi kalau pun bertanya kadang saya tidak menjawab, ataupun ada yang saya jawab itu mungkin karena pertama mungkin dari kesibukan, yang kedua mungkin karena dari mood saya teman-teman, karena memang aktivitas saya karena sangat padat teman-teman ya. Artinya waktu itu hari-hari hanya scroll 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 dan mengedit-edit video, jadi tidak sempat apa ya namanya untuk kadang membuka YouTube, karena YouTube memang dikesampingkan sekarang karena ada aplikasi lain seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin pemula ingin belajar pembuatan odading dan cakwe teman-teman, saya hanya bercerita sedikit ya, dan pengalaman saya selama saya dagang. Dan jujur saya itu dagang dulu karena memang kondisi ekonomi ya, karena saya dulu masih kuliah, terbatas dengan satu ekonomi itu, sehingga saya belajar itu dari teman-teman saya belajar. Dan ya alhamdulillah sempat sangat sangat berkembang menurut saya pada saat itu. Dan saya punya cabang-cabang usaha dulu kan seperti itu. Dan bukan hanya itu teman-teman, dan saya sendiri sempat merambah ke kuliner yang lain, dan sempat ya dikatakan kalau sekelas saya pribadi sih dikatakan sukses, iyalah, karena sebelumnya saya juga tidak pernah merasakan uang yang begitu banyaknya teman-teman. Akhirnya saya bisa apa namanya buka usaha ini udah dengan cakwe ini, dan lumayan hasilnya. Dan ya mungkin karena kekeliruan dalam sebuah kehidupan teman-teman, ketika kita sudah hidup enak, uang ngalir dengan kadang-kadang kita tuh salah perhitungan, sehingga tidak bisa ditunjukkan pada teman-teman, oh ini saya punya mobil mewah,
punya rumah mewah, kan nggak seperti itu, karena semua ya berproses teman-teman. Nah, setelah saya membuat konten-konten ini teman-teman, artinya usaha saya memang sudah mulai surut ya, karena saya ingin pindah haluan sebenarnya gitu kan, dan saya membuatkan dokumentasi seperti ini, dan saya jualan, dan disitu juga sempat saya merasakan ya sedikit apa ya, gambaran rezeki itu ada teman-teman. Jadi jangan pernah diragukan orang jualan, yang penting bisa manajemennya teman-teman ya, dimanapun tempat. Karena kalau saya sendiri memang kacaunya itu di manajemen pribadi teman, sehingga jualan saya itu semakin apa ya, terpuruk kita seperti itu. Dan tapi masih sampai saat ini pun bukan berarti usaha itu musnah, enggak, masih ada usaha kita yang di Kalimantan diteruskan adik-adik. Dan saya sendiri pulang ke kampung, dasar saya pulang ke kampung adalah karena mungkin sudah apa ya, di tahap jenuh. Yang pertama, kedua harus ada orang tua yang harus saya lihat, artinya ada saya apa ya, setidaknya saya tengok gitu setiap hari. Kalau saya harus merantau jauh itu tidak bisa gitu kan. Nah, itu dasar alasannya. Tapi kalau teman-teman bertanya apa yang Anda dapat dari hasil jualan, sebenarnya banyak sekali teman-teman. Nah, cuma gini teman-teman, dulu pada saat saya punya keuntungan besar dalam dagang itu, kadang saya alokasikan ke usaha lain. Contohnya terakhir itu teman-teman ya, saya buka toko gitu kan, buka toko yang kisaran dana awal di kisaran 70 juta hingga sampai 100 juta, itu dari hasil dagang teman-teman ya. Dan akhirnya apa, usaha itu tidak jalan. Nah, tidak balik kan, seperti itu, jangankan keuntung, tidak balik. Dan banyak lagi. Yang berikutnya adalah dulu teman-teman, waktu saya usaha gitu atau bagus-bagus, saya terjun ke dunia politik teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang tahu dunia politik seperti apa, saya pengurus partai gitu kan, harus berjibaku dan mengeluarkan tenaga materi kan, seperti itu, hanya untuk membangun sebuah partai. Dan apa namanya, ambisius menjadi seorang dewan gitu kan pada saat itu juga yang membuat saya akhirnya terjatuh gitu teman-teman. Jadi saya tidak menyalahkan suatu kodrat hidup itu teman-teman, tapi itulah suatu proses hidup saya yang mungkin seperti itu. Dan itu ya teman-teman, sedikit kilasan ya dari saya tentang kalau ditanya hasilnya. Dan apakah nggak ada hasilan? Masih ada teman-teman, masih ada yang bisa diinvestasikan sedikit, tapi tidak seperti harapan yang dulu. Artinya menurut saya juga gagalnya bukan karena dagangnya, tapi gagal dalam proses hidup saya. Jadi manajemen usaha saya tidak bisa, mengejar cita-cita pun saya tidak bisa lah, seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu saja yang bisa saya ceritakan. Kalau teman-teman ingin belajarlah di ini, di apa namanya, YouTube yang sudah saya berikan. Dan mohon maaf bila tidak bisa langsung membimbing gitu kan, karena memang waktu kesibukannya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.